Kita ke informasi seputar penangkapan penyelundup 1 ton sabu-sabu. Dan ini tampaknya 1 ton besar sekali ya. Kita ke informasi mengenai pihak kepolisian yang memastikan 1 ton sabu-sabu yang diamankan di Anyer, Serang, Banten masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Seluruh pelaku yang dibekuk merupakan warga negara asing, termasuk 1 pelaku yang tewas ditembak. Kamis pagi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan serta petugas kepolisian Taiwan mendatangi Hotel Mandalika di kawasan wisata Anyer yang dijadikan sebagai tempat transit 1 ton sabu-sabu asal Taiwan. 1 ton sabu-sabu tersebut diketahui masuk ke wilayah Anyer melalui jalur laut. Dengan menggunakan perahu karet, para pelaku memindahkan sabu-sabu dari kapal besar ke wilayah pantai. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum mengetahui kapal besar yang membawa narkoba tersebut untuk masuk ke Indonesia. Saat hendak ditangkap, para pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut kabur dengan menggunakan mobil. Petugas terpaksa menembak mati 1 pelaku. Sedangkan 1 pelaku lain hingga saat ini masih dalam pengejaran. Malam kita dapat menangkap 1 ton sabu. Saya ulangi, 1 ton sabu dengan 4 tersangka. 1 sedang kita dalam pengejaran, 1 kepaksa kita lakukan tindakan tegas karena melawan bandarnya. 4-empatnya warga negara Taiwan. Ini sudah kita ikuti 2 bulan yang lalu. Jadi anggota saya sudah ada di sini 2 bulan yang lalu. Kerjasama dengan polisi Taiwan. Tentunya kita akan terus melakukan pengembangan, termasuk penangkapan 1 orang lagi. Kasus penyelundupan sabu seberat 1 ton tersebut kini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya, koresponden CNN Indonesia Roni Satria kini melaporkan dari Polda Metro Jaya. Roni, halo, selamat sore Roni. Kita tahu angka 1 ton sabu-sabu tersebut besar sekali. Apakah sudah ada informasi ini terkait dengan sindikat internasional mana? Dan kemudian tadi ada informasi mengenai kapal besar yang masih belum diketahui dari mana. Apakah sudah ada pengejaran ke kapal besar yang menjadi sumber transitnya sabu-sabu 1 ton tersebut, Roni? Selamat sore Hera, benar sekali 1 ton atau 1000 kg ini memang bukan angka yang kecil. Kalau kita tahu 1000 kg ini bila disetarakan dengan rupiah maka dia senilai dengan 1,5 triliun rupiah. Dan tentu saja ini merupakan angka yang cukup besar yang bisa merugikan tentu saja negara Indonesia. Karena kita tahu bahwa di Anyer kemarin Rabu malam inilah terjadi penggerebekan terhadap penyelundup dari warga negara Taiwan. Ada 4 diantaranya, 1 ditembak mati Lin Yung Hui, di mana 2 diantaranya sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya, kemudian 1 lainnya masih buron atau melarikan diri. Nah, penangkapan ini dilakukan karena sudah mengingat dari informasi yang didapatkan dari kepolisian Taiwan. Tadi Polda Metro Jaya yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan dalam konferensi persnya siang tadi menyebutkan bahwa sejak 4 bulan yang lalu informasi dari kepolisian Taiwan telah memberikan informasi tersebut kepada polisi Indonesia. Untuk selanjutnya 2 bulan yang lalu maka sudah ditempatkan di sejumlah titik di Anyer, di pantai Anyer ini, tepatnya di dermaga ex Hotel Mandalika Serang, Banten. Dan mereka petugas-petugas ataupun intel yang menyamar sebagai nelayan, kemudian sejumlah dari petugas-petugas yang selalu melakukan pengintaian dari beberapa hari tersebut. Sejak 2 bulan yang lalu itulah mereka sudah melakukan pengintaian tersebut, dan akhirnya puncaknya pada tadi malam di hari Rabu pada tanggal 12 Juli 2017 mereka berhasil menggerebek dari penyelundupan terhadap 1000 kg atau 1 ton sabu-sabu tersebut. Nah, selanjutnya tentu ini akan masih menjadi pengembangan kasusnya, karena kalau kita lihat selama ini kasus-kasus terkait dengan sabu-sabu yang diedarkan ataupun yang masuk melalui jalur laut seperti itu, Hera, memang bisa dikatakan jalur laut ini 70 hingga 80%-nya mendominasi dari perputaran sabu-sabu dibandingkan dengan jalur udara yang masuk ke Indonesia. Nah, selain dari jalur laut ini pula, umumnya ada pada bandar ini memang ada yang penerima ataupun dari warga negara Indonesia. Nah, ini yang agak sedikit bisa dikatakan masih diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, di mana dari 4 orang tersangka ini semuanya berwarga negara asing. Tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat di sana.
apakah nantinya akan ada pengembangan lebih lanjut yang siapa-siapa saja yang akan terlibat, karena bisa saja 1 ton ini bukan angka yang kecil, tentu saja melibatkan banyak orang. Sindikat internasional sudah pasti disebutkan tadi oleh Irjen Pol Iriawan bahwa memang ini merupakan sindikat internasional dari sabu-sabu yang dibawa dari Tiongkok yang untuk menuju ke Indonesia melalui oleh warga negara Taiwan. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan terkait dengan jalur laut yang selama ini kalau kita lihat di Aceh, kemudian yang beredar melalui darat menuju ke Sumatera Utara, kemudian di Jawa melalui Tanjung Priuk. Ini memang menjadi titik-titik yang bisa dikatakan cukup rawan untuk sabu-sabu ataupun peredaran narkoba seperti itu. Apalagi ini puncaknya, kalau bisa kita lihat pada hari ini merupakan hari anti narkoba Indonesia yang memang bisa dikatakan cukup apresiasi. Tadi juga disebutkan oleh Kapolri Tito Karnavian mengapresiasi proses penyergapan penyelundupan ini. Bisa dikatakan ini rekor, tadi Iriawan juga menyebutkan ini rekor, Hera, di mana 1000 kilogram atau 1 ton penyelundupan sabu-sabu ini merupakan angka yang bisa dikatakan jarang terjadi. Angka yang bisa 51 kotak yang terdapat 24 karung masing-masing 20 kilogram yang diselundupkan di tempat ex-hotel atau bekas hotel yang sudah 5 tahun tidak beroperasi, yaitu Hotel Mandalika, yang juga nantinya akan diselidiki lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Apakah hotel ini memang menjadi tempat transit bagi mereka-mereka yang biasa melakukan upaya peredaran narkoba di sana. Nah, informasi yang sebelum saya sampaikan juga bahwa terkait dengan Polda Metro Jaya ini juga dibantu oleh Polresta Depok. Mengapa? Karena beberapa bulan yang lalu atau tepatnya di Juni 2017, Rutan Depok sendiri melakukan penggeledahan terhadap rutan di Depok tersebut, kemudian menemukan ada sabu-sabu di salah satu lapas yang terdapat di dalamnya. Nah, dari penyelidikan lebih lanjut dilakukan terhadap narapidana yang ada di sana, terungkaplah ada upaya ataupun rencana akan adanya pengiriman dari Tiongkok tersebut melalui warga negara asing Taiwan tersebut. Nah, inilah keterkaitan mengapa kalau kita lihat pemberitaan selama ini memang menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya bekerjasama didukung oleh Polresta Depok karena memang ada upaya pengembangan kasus lebih lanjut dari yang terdapat di rutan Depok tersebut, Hera. Ya Roni, memang ini rekor ya, 1 ton pas pula jatuhnya pada Hari Anti Narkotika Internasional. Tapi Roni, saya juga ingin mengetahui, tadi kita berbicara mengenai transit kemudian ditangkap, diserang. Anda mendapat informasi akan disebar kemana? Karena mungkin saja dari kaki-kaki yang ada di Indonesia ini bisa terungkap siapa sebenarnya sindikatnya, siapa pemain kunci di dalam negeri. Apakah sudah ada mendapatkan informasi seperti itu, sudah diburukah? Kemana ini akan disebar nantinya? Ya, sejauh ini memang belum ada informasi terkait akan dibawa kemana sabu-sabu seberat 1 ton ini, Hera. Karena memang penyergapan ini juga sudah dilakukan sejak, pengintaian pun dilakukan sejak 2 bulan yang lalu. Dan 2 orang yang ditangkap ini memang masih dalam pendalaman penyidikan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Satu yang gembongnya yang sudah meninggal ataupun tewas ditembak oleh polisi saat itu tentunya memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada anggotanya yang 2 tertangkap ini. Sementara satu lainnya yang masih buron ini pun masih akan terus dikejar, karena biasanya puzzle-puzzle yang sudah beredar ini tentu yang akan memberikan informasi apakah ada warga negara Indonesia pula yang akan menjadi penampung seperti itu di tempat transit, tepatnya di Serang, Banten ini, yang tentunya nanti akan disebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Yang selama ini kita tahu, kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya bagaimana proses peredaran narkotika tersebut melalui jalur laut, titik-titik yang saya sebutkan tadi, Aceh, kemudian disebar melalui Sumatera Utara, melalui darat. Masuk pintu pertamanya memang melalui laut itu paling mudah, mengingat bahwa mungkin bisa dikatakan jalur udara memiliki sistem aviation security yang bisa dikatakan jauh lebih rumit ataupun berlapis atau multi layer seperti itu. Sementara untuk di laut sendiri ini bisa dikatakan hampir dikatakan banyak upaya-upaya kapal-kapal yang menyelundup dengan barang-barang, menggabungkannya dengan barang-barang yang bisa dikatakan sulit untuk dideteksi. Selain itu ada upaya yang tadi juga saya dapatkan informasi bagaimana 1 ton ini bisa masuk ke dalam ex Hotel Mandalika ini, yaitu mereka mulai tidak secara langsung mendaratkan ataupun melabuhkan barang ini, tetapi dengan mengapung-ngapungkannya terlebih dahulu di tengah laut, kemudian perlahan-perlahan membawanya menuju ke pinggir ataupun
ke Hotel Mandalika ini. Proses-proses ini yang teknis ataupun mungkin untuk bisa dikatakan upaya mengelabui para petugas yang selama ini telah mengintai memang. Tapi kalau kita perhatikan 1 ton sabu yang sudah ada di Hotel X Mandalika ini bisa dikatakan cukup berhasil mereka memindahkan dari tengah laut menuju ke sana. Ini yang perlu bisa dikatakan masih evaluasi juga bagi kepolisian untuk bisa lebih lanjut setidaknya menangkap sebelum masuk ke dalam perairan Indonesia seperti itu, Hera. Ya Roni, tepat sekali karena apalagi untuk jalur-jalur tikus di laut ya, karena mereka juga pasti sudah membaca seperti apa pengawasan, longgarnya pengawasan di jalur tikus tersebut. Roni Satria, koresponden CNN Indonesia, terima kasih laporan Anda.